teman-teman, perkenalkan nama saya Johar Anissa, saya dari kelas AB 4C. Nah, pada video kita kali ini, saya akan menjelaskan beberapa dokumen pendamping dalam penanganan surat masuk dan surat keluar. Dalam penanganan surat masuk, kita memiliki beberapa tahap dan memerlukan beberapa dokumen-dokumen agar kita dapat mengelola surat tersebut. Nah, yang pertama penerimaan surat. Dalam penerimaan surat, kita memerlukan buku penerimaan surat. Buku penerimaan surat dapat kita lihat seperti contoh di bawah. Dalam menerima surat masuk, kita dapat mengisi tabel yang ada pada gambar di bawah. Kita menerima surat pada tanggal berapa, waktu kapan, dari dan untuk siapa, dan jumlah surat yang kita terima dapat kita tulis berapa jumlahnya pada tabel tersebut. Setelah kita menerima surat, kita dapat melakukan penyortiran surat. Nah, penyortiran surat ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya surat masuk, untuk mengetahui prioritas penanganan, dan untuk mempermudah pengawasan. Berikutnya, dalam pencatatan surat, kita memerlukan kartu kendali atau buku agenda. Nah, buku agenda adalah suatu buku yang digunakan untuk mengagendakan surat masuk maupun surat keluar dalam suatu organisasi maupun sebuah perusahaan. Nah, buku agenda ini berfungsi untuk mengetahui jumlah surat masuk dan surat keluar dalam waktu tertentu dan untuk mengetahui penomoran surat keluar. Sedangkan kartu kendali adalah lembar isian yang digunakan untuk pencatatan, penyampaian, dan penyimpanan surat yang sifatnya penting, sehingga bila surat diperlukan dapat dengan mudah ditentukan kembali pada sistem kartu kendali yang dilakukan. Pengelompokan surat antara lain surat penting, surat rahasia, dan surat biasa. Nah, ini adalah contoh buku agenda. Pada kolom ini kita isi mana yang sesuai dengan surat contohnya, suratnya, perihalnya pada kolom ini, pengirimnya pada kolom ini, dan batas waktunya pada kolom ini. Dan ini adalah satu lagi contoh buku agenda. Berikutnya adalah pengarahan surat. Dalam mengarahkan surat, kita membutuhkan dokumen pendamping yang dinamakan lembar disposisi. Nah, lembar disposisi dapat kita lihat pada gambar tabel di bawah ini. Lembar disposisi ini adalah suatu petunjuk tindak lanjut dari surat masuk yang datang kepada kita yang pada umumnya bersifat segera atau harus langsung dilaksanakan atau ditindaklanjuti secepatnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana sifat surat tersebut, rahasia, penting, atau rutin, dan kita dapat mengisi segala yang ada di kolom ini. Kode suratnya, nomor surat, asal surat, lampiran isi surat, dan lain-lain. Berikutnya adalah lembar pengantar. Nah, ini lembar pengantar yang akan kita tujukan kepada orang yang ditujukan pada surat tersebut. Berikutnya adalah surat keluar. Dalam menangani surat keluar, ada beberapa dokumen pendamping yang kita perlukan dalam mengelola surat tersebut. Yang pertama adalah dalam membuat konsep surat. Dalam membuat konsep surat, kita memerlukan lembar konsep surat. Lembar konsep kita gunakan untuk mengonsep surat yang akan kita buat. Nah, pada lembar konsep ini, di sini kita akan mengonsep surat sesuai dengan poin-poin yang telah ditentukan pada konsep surat tersebut. Mulai dari alamat yang dituju, nomor, lampiran, hal isi surat, dan kolom persetujuannya. Nah, setelah kita selesai membuat lembar surat, kita akan memberikan surat kita untuk diperiksa. Setelah pimpinan memberikan persetujuan seperti paraf maupun tanda tangan, kita mengetik surat. Nah, setelah kita mengetik surat,
Kita bisa menggunakan buku agenda surat keluar maupun kartu kendali. Buku agendanya tidak berbeda dengan buku agenda surat masuk. Berikutnya, setelah kita mengetik surat, lalu masuk ke tahap penandatanganan surat. Surat ditandatangani dengan dokumen pendamping yaitu lembar disposisi surat keluar. Nah, di sini kita akan mengisi nomor urut surat, tanggal surat, nomor surat, surat dikirim kepada siapa, dan penerima surat tersebut, lalu diparaf dan dibubuhkan tanggal surat tersebut. Setelah itu, dilakukanlah pengecekan surat dan pengiriman surat. Saat mengecek dan ingin mengirim surat tersebut, kita membutuhkan dokumen pendamping seperti buku ekspedisi intern dan ekstern. Nah, di sini kita dapat menulis tanggal berapa surat akan kita kirim dan tanggal nomor surat tersebut dan kepada siapa surat akan kita kirim. Nah, sekian persentase dari saya ucapkan sekian dan terima kasih.